warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suherman selaku pelatih provinsi dan Pak Popo Haryanto dan Bapak Ibu guru hebat semua yang saya hormati. Pertama kita berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu Bintek tentang materinya adalah konsep model pembelajaran. Materi ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi konsep model pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Mardia, asal dari SMA Negeri 1 Keradenan Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Bintek ini kita mulai ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu di awal pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang kontrak belajar. Nanti diharapkan Bapak Ibu semua untuk saling menghargai bila ada yang berbicara. Kemudian diharapkan juga harus aktif. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu. Bisa dipahami semua nggih Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita lanjut untuk konsep tentang model pembelajaran. Ini latar belakang kenapa kita harus belajar tentang konsep model pembelajaran. Karena guru itu harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, karena hal ini akan memiliki pengaruh yang besar pada anak didik kita nanti. Guru harus memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik, sehingga siswa itu bisa bertambah baik dalam cara belajarnya. Ini landasan atau awal kita belajar tentang konsep pembelajaran. Kita harus tahu duduk permasalahannya dulu seperti apa tentang konsep model pembelajaran itu. Berikutnya yaitu tentang landasan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Itu landasan hukumnya. Kemudian tujuan yang kita ingin capai pada Bintek kali ini adalah diharapkan dari semua peserta itu dapat memahami konsep model pembelajaran berdasarkan teori yang ada, teori belajar yang ada, serta mengetahui dan memahami rumah model pembelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Ini nanti yang kita harapkan dari Bapak Ibu semua selaku guru-guru hebat di sekolahnya masing-masing. Diharapkan kita menjadi seorang guru itu harus ada konsepnya, harus ada teorinya yang melandasi, kemudian model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi, kemudian disesuaikan dengan tujuan yang kita harapkan. Itu Bapak Ibu guru semua, guru PA yang hebat. Nah, tagihan pada Bintek ini nanti yang pertama adalah tentang resum pendalaman materi, yang kedua adalah tugas lembar kerja. Ini yang nanti harus Bapak Ibu penuhi ketika sudah selesai sesi konsep model pembelajaran. Kemudian ada gambar dari yang saya tampilkan Bapak Ibu. Ada gambar berkaitan dengan 3 gambar. Silakan Bapak Ibu bisa memberi komentar apapun itu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberi tanggapan dari gambar ini. Saya persilakan. Sudah kelompok, ya, Bu, berdiskusi. Terima kasih. Berdiskusi dulu. Oke, silakan dikelompokkan karena peserta ini ada 20-an. Silakan menjadi 4 kelompok saja lah, nggak usah banyak-banyak.
silakan berdiskusi, kemudian kalau sudah memposisikan sesuai dengan kelompoknya, silakan Bapak Ibu untuk mencermati gambar ini, kemudian sampaikan apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini. Monggo, saya persilakan. Kepada Pak Agus, monggo Pak Agus, saya persilakan. Jadi untuk tiga gambar itu, Bu, Ya. yang saya amati dalam kegiatan pembelajaran, otomatis di situ adanya tercipta kegiatan yang sangat aktif ya. Interaksi antara Bapak Ibu guru dengan siswanya terjalin atau berjalan dengan baik, karena di situ juga anak tidak monoton, akhirnya anak pun senang dalam kegiatan itu, dan anak pun juga bisa menanggapi apa mungkin yang disampaikan oleh gurunya. Gitu Bu, terima kasih dari saya gitu. Terima kasih Pak untuk gambarannya. Dari gambar ini ada 3 gambar yang tadi sudah menyampaikan, sangat luar biasa sekali. Bisa disambung oleh Ibu siapa tadi, Tati yang mengangkat tangan. Saya persilakan Bu Tati. Terima kasih Bu Mardia. Saya tanggapi dari ketiga gambar ini, di mana konsep pembelajarannya ini yang pertama itu yang di sebelah sini ya, itu seorang guru sedang memberikan instruksi, pembelajarannya, konsep pembelajarannya lebih kepada ceramah. Kemudian di sini ada tanya jawab, interaksi antara guru dan siswa, dan yang terakhir adalah kerja kelompok untuk masing-masing kelompok ini dipantau oleh gurunya. Mungkin itu barangkali Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu guru? Saya persilakan. Cukup ya. Nah, ini dari ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Tati dan Pak Agus yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dari gambar ini kita bisa tahu ada plus minusnya dari masing-masing model pembelajaran, metode pembelajaran ini. Ada yang berpusat pada guru, ada yang melibatkan anak, kemudian ada yang berkompetisi dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya. Tentang konsep model pembelajaran. Ya. Nah, konsep model pembelajaran bagaimana tampilannya Bapak Ibu bisa bergerak kayaknya ya. Ya, enggak bergerak. Ya, belum nampak. Masih acet. Padahal sebetulnya juga enggak sih. Ini mungkin karena jaringan agak terganggu karena ini hujan yang sangat lebat. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa melihat tampilan gambar berikutnya atau tampilan presentasi berikutnya. Di tampilan ini adalah berkaitan dengan teori-teori belajar. Ya, teori-teori belajar yang sudah mungkin sering kita dengar, kita tahu dari teori-teori itu. Ya, teori-teori belajar ada teori belajar yang konstruktivisme, kemudian ada teori belajar yang ada 4 macam model pembelajaran, ya, model pembelajaran, ya, ini, ya, pada model-model ini. Terima kasih sudah dan lagi. Yaitu yang pertama adalah teori belajar deskriptif dan perspektif.
yaitu bahwa yang namanya teori ini menjelaskan bahwa metode pembelajaran itu merupakan sesuatu yang bisa dioptimalkan, sedangkan teori belajar yang bersifat deskriptif itu adalah teori belajar yang menjelaskan pada proses. Kemudian yang kedua, teori belajar behavioristik yang lebih menekankan kepada pengalaman. Kemudian kognitivistik yaitu yang lebih menekankan kepada proses dan hasil belajar. Ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan teori-teori belajar. Nanti yang lebih lengkapnya bisa baca sendiri nih Bapak Ibu, budaya literasi kita harus kita tingkatkan. Ya, budaya literasi kita tingkatkan untuk mempelajari tentang konsep-konsep model pembelajaran yang sudah saya sampaikan di grup kelompok atau di grup WA tentang model-model pembelajaran teori belajar ini dan langkah-langkahnya seperti apa sudah ada semua. Tinggal nanti Bapak Ibu silakan bentuk kelompok yang tadi, melanjutkan kelompok yang tadi ya, melanjutkan untuk membuat secara berkelompok dari assignment atau penugasan yang ada ini. Ada LK1, LK2, LK3, dan LK4. Nanti dari kelompok ini bisa mengerjakan lewat link Google Form yang sudah saya persiapkan, atau dengan paper atau dengan kertas yang sudah saya siapkan juga dengan LK1, LK2, LK3, LK4. Ya, guru-guru semua, silakan berdiskusi untuk menjelaskan tentang teori belajar ini. Saya persilakan. Sudah ya, Bapak Ibu sudah berkelompok ya, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah dikerjakan semua. Kalau sudah dikerjakan semua, terima kasih. Intinya dari materi ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apa yang Bapak Ibu peroleh dari teori belajar dan model pembelajarannya? Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang diperoleh dari materi kita ini. Saya persilakan kepada Ibu untuk materi ini. Saya persilakan. Ibu Fathatul, monggo saya persilakan Bu. Terima kasih Bu Pelatih. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, terima kasih sekali kami sebagai peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang teori pembelajaran dan juga kita dapat mengekspor kepada peserta didik sehingga pembelajaran dapat lebih maksimal Bu. Terima kasih atas ilmunya, luar biasa. Sama-sama, terima kasih juga Bu Fathatul, semoga bermanfaat nanti ke depannya. Kepada Ibu Bapak yang lain, monggo dipersilakan. Oh, Pak Sutarjo, monggo Pak Sutarjo dipersilakan. Ya, terima kasih pada Ibu Pelatih. Pada kesempatan ini saya banyak belajar bahwa untuk menjadi guru PAI itu kita harus minimal memiliki modal tentang bagaimana model pembelajaran yang bisa aktif, kemudian juga kreatif, kemudian juga tidak membosankan, tidak monoton, dan juga bagaimana kita bisa menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak didik. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa Pak Sutarjo. Terima kasih atas komentarnya yang berkaitan dengan materi kita pada sesi ini, yaitu berkaitan dengan konsep model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semua, dari apa yang kita bahas pada materi ini, pada intinya bahwa ada beberapa teori belajar yang harus kita pahami betul, yang nanti akan mengarah kepada model pembelajaran yang akan kita terapkan itu seperti apa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Dan di samping itu juga kepada Bapak Ibu semua, kita berharap semoga anak didik kita nanti tidak hanya pintar dalam ilmunya, tetapi juga akhlak dan budi pekertinya juga sangat-sangat tidak mengecewakan. Kita sebagai guru, sebagai di lembaga pendidikan mengharapkan
tidak hanya IQ-nya yang luar biasa, tetapi juga akhlaknya juga luar biasa. Demikian Bapak Ibu, materi kita pada siang hari ini. Semangat pagi ya Bapak Ibu. Semangat pagi luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Demikian tadi materi